Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Akan melakukan praktikum pengujian uji pelarutan. Ya. Yang pertama, saudara harus mengisi absen. Kemudian saudara mempersiapkan alat-alat yang ada di lokernya masing-masing. Kemudian saudara mempersiapkan di tempat praktikumnya di meja yang di sebelah sana, yang di sebelah depan, yang di sebelah depan. Kemudian saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara melakukan uji pelarutan. Tadi dikatakan bahwa saudara harus mempersiapkan alat-alat. Alat-alat yang dipergunakan pada uji pelarutan adalah tiap mahasiswa harus menyiapkan satu rak tabung reaksi yang isinya 11 tabung. Kenapa 11? Karena sesuai dengan jumlah serat. Kemudian saudara mempersiapkan mempersiapkan pipet tetes. Kemudian saudara mempersiapkan pengaduk. Kemudian saudara mempersiapkan penjepit tabung. Itu alat-alatnya sudah ada di lokernya masing-masing. Jadi setiap mahasiswa mempersiapkan satu set alat-alat tersebut. Kemudian saudara harus mempersiapkan serat. Serat ini adalah seperti yang saudara kerjakan, yang saudara pergunakan pada uji pembakaran maupun uji berat jenis maupun uji pelarutan. Seratnya sama. Saudara lihat di kotak yang ada tulisannya untuk uji pelarutan. Serat-seratnya seperti ini. Ada serat wol dan sebagainya. Nah, kemudian saudara mencari meja yang di atasnya itu sudah berderet pelarut. Pelarut yang dipergunakan sesuai yang ada di dalam jurnal. Ya. Ada yang di dalam jurnal itu saudara nanti cek apakah pelarut tersebut sudah siap atau belum. Kalau belum, saudara nanti minta pada dosen maupun asisten pengampunya. Nah, di dalam uji pelarutan, pelarut yang dipergunakan ini terdiri dari asam sulfat 60 derajat, 60%, asam sulfat 70%, HCl 11, asam nitrat pekat, asam formiat, aseton, KOH 10%, NaOH 10%, NaOH 45%, NaOCl 5 atau 10%, dan metil salisilat pekat. Nah, pelarut-pelarut ini harus dicek, ya. Nah, kemudian saudara perhatikan pelarut di sini adalah konsentrasinya pekat. Oleh karena itu, hati-hati, tidak boleh sembarangan. Jadi ngambil pelarutnya itu jangan sambil main-main atau jangan sambil ngobrol. Karena pelarut-pelarut ini konsentrasinya pekat, ya, walaupun ada yang konsentrasinya rendah. Tapi pada umumnya konsentrasinya tinggi. Kemudian serat-serat yang ada, saudara silakan dicek yang ada di sini. Itu terdiri dari kapas, rayon viskosa, rami, sutra, wol, poliester, poliakrilat, poliamida, poliester kapas, poliester rayon, poliester wol. Nah, untuk rayon asetat kalau ada silahkan pergunakan. Rayon kupro juga kalau ada silahkan pergunakan. Tapi kalau yang tidak ada ini cukup hanya sampai 11 saja. Di mana serat-serat ini mewakili serat buat selulosa, mewakili serat protein, dan mewakili serat campuran antara buatan dan serat alam. Yang mana serat-serat ini sering kita temui di dalam bentuk untuk bahan fashion. Nah, kemudian uji pelarutan itu dilakukan 2 kali. Yang pertama, uji pelarutan dilakukan pada suhu ruangan, ya, pada suhu ruangan. Nah,
semua pelarut yang ada di sini itu dipergunakan pada semua pada suhu ruangan pelarut ini dipergunakan. Nah, yang keduanya ada beberapa pelarut yang dilakukan pada suhu tinggi. Ya, di antaranya yang dilakukan pada suhu tinggi adalah hanya alkali, kemudian dan metisalisilat. Yang lainnya itu tidak dilakukan karena itu akan sangat berbahaya, terutama asam-asam kuat dan konsentrasinya tinggi. Jadi yang dilakukan untuk suhu tinggi atau suhu di atas ruangan boleh mendidih, terutama kalau untuk mendidih itu metisalisilat, tetapi kalau untuk NaOH dan KOH tidak perlu mendidih, tapi suhunya sekitar 60 sampai 70 derajat Celcius. Saudara bisa mempergunakan water bath atau bisa mempergunakan bunsen, ya. Tetapi kalau metisalisilat harus mempergunakan bunsen. Kalau tidak ada bunsen, silakan saudara mempergunakan lampu spiritus yang saudara sudah pakai pada uji pembakaran. Pengamatannya itu kalau yang larut artinya terjadi reaksi antara serat dengan pelarut, di mana gugus fungsi yang serat ini tidak tahan dengan pelarut, nanti pelarutnya hilang, membentuk larutan baru. Ini kan serat padat, ini larutan, ya. Jadi nanti padat larut dalam cairan. Nah, dengan catatan saudara ngambil seratnya tidak boleh terlalu banyak. Jangan seperti uji pembakaran. Kalau uji pembakaran kan ngambil seratnya banyak, dibakar. Nah, kalau ini cukup 1 sampai 3 helai supaya nanti terlihat larut dan tidaknya. Karena kalau terlalu banyak takutnya komposisi antara serat dengan pelarut tidak sama, yang harusnya tidak sinkron, yang harusnya larut malah menjadi tidak larut, ya. Nah, nanti hasil pengujiannya ada larut. Kalau larut berarti seratnya hilang, ada tidak larut berarti seratnya masih ada, dan ada larut sebagian. Nah, seratnya bisa tadinya 3 helai jadi tinggal 1 helai, atau yang seratnya tadinya panjang tinggal pendek, ya, tapi ada sisa yang tidak larut. Nah, serat yang larut sebagian itu adalah cikal bakal untuk uji kuantitatif, ya, cikal bakal untuk uji kuantitatif. Jadi saudara harus tahu mana ini yang serat larut sebagian, terutama sekali itu untuk serat campuran, ya, untuk serat campuran. Nah, kemudian bagaimana yang larut? Yang larut seperti gula di dalam air, itu hilang, ya. Tapi yang tidak larut, ya, yang tidak larut seperti batu ke dalam air, itu tidak larut. Yang larut sebagian seperti kopi, dedeknya masih ada, larutannya berubah warna. Jadi biasanya suka lebih keruh. Nah, itu yang larut sebagian. Nah, kemudian nanti saudara isikan pada jurnal-jurnal ini. Diisikan jurnalnya. Nah, ini jurnalnya nanti diisi. Misalkan tadi si A ngisinya hanya 1 pelarut. Nah, kemudian si B 1 pelarut. Si C 1 pelarut. Tapi pada saat dikumpulkan, kolom-kolom ini sudah terisi penuh. Kecuali kolom yang ada dibagi 2. Nah, yang dibagi 2 itu untuk yang suhu kamar dan untuk yang suhu panas. Hasil jurnal di sini yang larut tadi ada L, saudara boleh tulis L, ya, atau larut, tapi kalau lebih gampang L saja. Kemudian yang larut sebagian saudara tulis LS, kemudian yang tidak larut saudara tulis TL.